Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam topik pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Ta'ala di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW berfirman bahwa tujuan beribadah itu bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, melaksanakan ritual belaka. Sebab sebagaimana halnya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini secara jasmani memiliki khasiat-khasiat tertentu, begitu juga ketetapan syariat pun memiliki khasiat-khasiat tertentu. Misalnya tentang sholat, dikatakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa fungsi sholat itu adalah mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Jadi segala sesuatu itu ada khasiatnya. Jadi ketika sesuatu yang kita laksanakan tidak memiliki khasiat, tidak memiliki pengaruh kepada jiwa kita, berarti ada yang keliru dalam hal itu. Pasti hukum Allah Ta'ala tidak pernah keliru, baik hukum alam maupun hukum syariat. Pasti yang keliru itu adalah pelaku dari syariat itu sendiri. Sebab jelas sekali bahwa sholat berfungsi untuk manusia terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Dan bahkan bukan hanya sekedar itu, harus lebih daripada sekedar terhindar dari perbuatan keji dan munkar, tetapi juga sebagaimana sholat yang dimulai dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, lalu ruku, lalu sujud, kemudian tahiyat, setelah 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat sholat fardu, maka sholat itu diakhiri dengan ucapan salam sambil menengok ke sebelah kanan dan sebelah kiri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Artinya adalah tadi bahwa sholat yang dilakukan secara khusyuk harus menimbulkan dalam pribadi pelakunya satu jiwa rahmatan lil alamin, sebagai nabi mana pengutusan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku Muhammad tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Dan begitu juga umat Islam yang merupakan umat yang mengikuti, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang beragama dengan agama yang terakhir dan tersempurna. Tujuannya adalah sebagai apa? Untuk menjadi umat yang terbaik, yang diciptakan untuk kepentingan umat-umat yang lainnya, tanpa membedakan ras, suku, bahasa, agama. Inilah tujuan diciptakannya, diutusnya Nabi Muhammad, dan juga tujuan diutusnya, dijadikannya umat Islam sebagai umat yang terbaik adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi jika ada yang mohon maaf merasa bangga sebagai seorang muslim tetapi belum atau tidak memberikan manfaat kepada lingkungan, minimal terhadap keluarga sendiri, terhadap tetangga, maka perlu
menjadi perhatian bahwa masih ada kekurangan dalam memahami, dalam mengamalkan ajaran Islam. Nah, sesuai dengan itulah maka Allah Ta'ala atau Nabi Muhammad SAW telah menafsirkan arti dari beribadah itu adalah takhallaku bi akhlaqillah, bahwa ciptakanlah oleh kalian akhlak, yakni sifat-sifat Allah dalam kehidupan kalian. Jika Allah SWT bersifat rububiyat, menyediakan segala sesuatu sebelum manusia ada, sebelum segala sesuatu ada, maka begitu juga manusia harus memiliki kesamaan dengan sifat rububiyah Allah SWT. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya yang maha pemurah. Yaitu Allah Ta'ala yang sangat pemurah kepada seluruh makhluk hidup, terutama manusia, baik yang kafir, baik yang beriman, baik yang taat maupun yang tidak taat. Telah menciptakan, menyediakan alam semesta ini untuk mereka hidup, untuk mereka memanfaatkannya, untuk mereka mengembangkan potensi jasmani dan akhlaki yang Allah Ta'ala tanamkan kepada mereka. Oleh karena itu, berdasarkan sifat rahmaniyat ini yang sifatnya umum, maka siapapun yang menyelaraskan hidupnya dengan hukum alam, walaupun dia tidak mengenal Tuhan yang hakiki, tapi dia mentaati hukum alam, maka dia pasti akan sukses dalam kehidupan di dunia ini. Sebaliknya, walaupun orang sudah beragama, mengenal Tuhan, bahkan telah beragama yang benar, tapi kemudian melanggar hukum, hidupnya melanggar hukum alam, pasti dia akan mengalami kesusahan. Oleh karena itu, sifat rahmaniyat ini bersifat umum untuk seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan warna kulit, agama, suku bangsa, dan adat istiadat. Kemudian sifat utama berikutnya Allah Ta'ala setelah rahmaniyat adalah rahimiyat. Rahimiyat ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bagi orang-orang yang percaya, beriman kepada adanya kehidupan sesudah mati di alam akhirat. Nah, inilah rahimiyat. Karena itu untuk bersifat rahimiyat perlu memahami Tuhan yang benar, perlu beragama-agama yang paling benar. Dalam hal ini adalah agama Islam. Walaupun sebelumnya telah dijelaskan, agama-agama sebelumnya pun berasal dari Tuhan yang sama, yaitu Allah SWT. Hanya karena keadaannya belum sempurna, maka jika kita melaksanakannya, bagaikan kita yang telah dewasa berusaha memakai pakaian yang kecil, tentu yang berubah itu, yang harus dirombak itu bukan tubuh, tapi pakaian kecil itulah yang harus dirombak, ditambal sana, ditambal sini, sehingga akhirnya menjadi tidak keruan bentuknya. Agama Islam merupakan agama yang sempurna, merupakan pakaian yang ketakwaan yang paling sempurna sampai hari kiamat nanti. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang telah mengenal agama yang terakhir dan yang tersempurna, yaitu agama Islam. Tapi alangkah malangnya mereka yang telah beragama Islam, merupakan agama terakhir dan sempurna, tetapi tidak berhasil menciptakan akhlak Allah sebagaimana yang diperagakan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang merupakan rahmatan lil alamin, yang merupakan suri teladan bagi manusia, yaitu bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah di dunia ini juga. Maksud bertemu di sini bukan bertemu dalam arti wujud, bukan bertemu dalam secara zat, tapi bertemu artinya sama dalam sifat-sifat. Itu sifat terpuji Allah Ta'ala, yang pada akhirnya sifat Allah Ta'ala adalah Maliki Yaumiddin, di mana pada hari pembalasan ini
semua amal manusia yang sekecil-kecilnya, termasuk niat-niat yang mendasarinya, akan dipertimbangkan oleh Allah. Orang itu hanya wewenang Allah Ta'ala untuk menyatakan apakah seseorang itu menjadi penghuni neraka atau menjadi penghuni surga. Itu wewenang Allah Ta'ala. Manusia tidak berwenang untuk mengatakan si Anu adalah orang sesat, si Anu pasti masuk surga, si Anu pasti masuk neraka. Tidak demikian, sepenuhnya adalah wewenang Allah Ta'ala. Kewajiban kita manusia di dunia bagaimana kita menjadi khalifatullah, khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.